Shalom, perkenalkan nama saya Gabriela Boki. Saya adalah mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan program studi teologi. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya buat secara langsung di Gereja KGPM Getsemani Karimbo Talikuran dengan tema Dampak Teknologi dalam Pelayanan Gereja. Dampak teknologi dalam pelayanan gereja KGPM Getsemani Karimbo Talikuran. Ini ada beberapa foto yang saya ambil saat melakukan penelitian tersebut. Ada 5 pertanyaan yang saya berikan dalam penelitian tersebut. Dapat dilihat dalam slide. Pertanyaan pertama, apakah perkembangan teknologi berpengaruh pada keaktifan jemaat dalam gereja dan dalam kelompok pelayanan? Semua jemaat yang diteliti menjawab ya, karena semua beranggapan bahwa teknologi sangat membantu jemaat dalam beribadah. Yang dimaksudkan di sini adalah teknologi secara meluas, seperti alat transportasi, alat komunikasi, dan lain-lain. Kedua, apakah adanya media sosial seperti Facebook dan WhatsApp sebagai salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kehadiran jemaat dalam beribadah? Ada 23 orang yang menjawab ya dan 2 orang menjawab tidak. Hal ini dikarenakan memang aplikasi WhatsApp dan Facebook sangat membantu para pimpinan dan jemaat untuk saling bertukar informasi satu sama lain. Tetapi, tidak semua jemaat menggunakan handphone, apalagi yang sedang lanjut usia. Ketiga, apakah perkembangan gadget menjadi salah satu alasan kemalasan jemaat dalam beribadah? Sebagian orang beranggapan tidak, dan sebagian orang menjawab ya. Semua tergantung pada cara penggunaannya. Keempat, apakah alat musik dan sound system atau pengeras suara bermanfaat dalam kegiatan peribadatan? Semua jemaat menjawab ya, karena bukan hanya mewarnai suasana peribadatan, tetapi adanya pengeras suara seperti mic dan sound system juga membantu jemaat untuk lebih jelas mendengarkan khotbah. Apakah adanya operator LCD membantu jemaat dalam peribadatan? Ada 22 orang yang menjawab ya dan 3 orang menjawab tidak. Karena adanya operator LCD sangat membantu jemaat untuk mengetahui lirik-lirik lagu yang tidak semua orang tahu, dan juga membantu jemaat dalam hal-hal lain yang berhubungan dengan informasi-informasi dalam gereja. Namun, tetap memerlukan panduan lain seperti buku, karena tidak semua jemaat memiliki penglihatan yang jernih. Karena ada beberapa orang yang matanya tidak dapat menjangkau layar LCD karena kabut. Saat ini saya mau bertanya kepada Bapak Gembala, apakah perkembangan gadget menjadi salah satu alasan kemalasan jemaat dalam beribadah? Kalau dibilang salah satu alasan, bisa iya. Jadi gadget bisa menjadi salah satu kendala di mana jemaat tidak beribadah kepada Tuhan. Ada banyak faktor, misalnya terlalu asik main misalnya, atau asik main game online, atau asik bermedia sosial di FB, atau terlalu asik di TikTok dan sebagainya sehingga lupa jam ibadah. Tetapi juga gadget itu bisa digunakan justru juga untuk ketika digunakan secara bijaksana, digunakan untuk mengingatkan jemaat untuk beribadah kepada Tuhan. Facebook bisa digunakan sebagai sarana untuk memberitahukan tentang pelaksanaan jam ibadah, ya toh. WA bisa digunakan untuk mengingatkan pelaksanaan jam ibadah. Jadi gadget ketika digunakan secara bijaksana, maka bisa digunakan sebagai sarana untuk membuat jemaat itu bisa hadir dalam ibadah, tahu lokasinya dan sebagainya, jamnya berapa dan sebagainya, siapa yang memimpin ibadah, siapa yang akan melayani dan sebagainya, itu bisa disampaikan lewat media sosial. Jadi membuat dia bisa datang ke ibadah. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi memiliki dampak positif dan negatif dalam gereja. Semua tergantung pada cara penggunaan jemaat sendiri. Apabila dipergunakan dengan baik dan bijak, maka akan memberikan dampak yang positif. Maka dari itu, pergunakanlah teknologi sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam gereja.